Silakan dimulai, Pak Edi. Dimulai ya Bu ya. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Katingan Kuala atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Arskal Salim GPMA selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu yang telah bergabung di komunitas Gumbili pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Google Meet pada malam hari ini di komunitas Gumbili Kantip 30 spesial Ramadan dengan tema penerapan moderasi beragama di sekolah umum. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala SMP Negeri 3 Katingan Kuala atau yang mewakili. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Acara yang keempat yaitu tanya jawab dan acara yang kelima yaitu penutup. Untuk membuka acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 3 Katingan Kuala yang saat ini akan diwakili oleh Ibu Heni Maitriati SPD. Kepada Ibu Heni kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Edi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak narasumber kita yang sangat kami banggakan di sini. Yang terhormat teman-teman kami di rekan-rekan di SMP Negeri Katin Kuala dan ada Ibu Arnis di sini Bu ya. Selamat bergabung Bu di Kombel kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberikan kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran di Gumbili. Kemudian izinkan saya mewakili untuk dari Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Arskal karena telah berkenan untuk bergabung dengan kami di komunitas belajar kami di komunitas belajar Gumbili kami di SMP Negeri 3 Katingan Kuala. Sekiranya mohon maaf ada keterlambatan waktu memulainya, kami menunggu kehadiran kepala sekolah tapi mungkin beliau masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Sekian
sambutan yang saya berikan, kami persilakan kepada moderator untuk melanjutkannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, terima kasih Bu Heni telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah penerapan moderasi beragama di sekolah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Arskal Salim, GPMA. Pada Bapak kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar, Pak, alhamdulillah lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati moderator Pak Edi Nara dan yang mewakili sekolah Kentingan ya, Heni Mei, Mmm, serta seluruh para peserta yang hadir dalam ruangan G-Meet ini. Alhamdulillah, saya berkesempatan hadir pada ruang ini. Saya saat ini di Makassar ada kegiatan perjalanan dinas. Hari ini ada 4 Zoom yang saya wah. ikuti ya. Ini yang terakhir. Jadi Ya, luar biasa ini. kegiatannya di Jakarta sebagian besar dan di luar kota, maka eee, semuanya melalui Zoom pada hari ini. Baik, eee, dengan tema penerapan moderasi beragama di sekolah umum, tentu kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan moderasi beragama, ya. Karena sesungguhnya konsep moderasi beragama ini banyak disalahpahami, ya, diputarbalikkan konsepnya, sehingga kemudian muncul pemahaman bahwa moderasi beragama ini apa sih, gitu kan. Ini jangan-jangan hanya pendangkalan agama, ya itu salah satu, Mmm. kesalahpahaman. Ini ingin menjauhkan orang-orang dari agamanya, ini yang mau dimoderasi itu apa sebenarnya gitu kan. Nah, dan lain banyak hal. Nah, terkait dengan itu saya ingin memberikan klarifikasi. Pertama bahwa moderasi beragama itu adalah langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai leading sektornya, untuk membangun kerukunan, membangun toleransi antar sesama umat beragama yang hidup di Indonesia. Jadi lebih pada bagaimana membangun kehidupan bersama, tidak ada kaitannya dengan masalah teologi masing-masing penganut, yang itu merupakan urusan masing-masing kelompok penganut agama ya. Jadi ini lebih pada lintas interaksi dalam kehidupan bersama. Jadi perlu dipahami terlebih dahulu bahwa itu tidak ada kaitannya dengan urusan, individu, kelompok agama masing-masing, karena masalah agama substansinya itu diserahkan kepada masing-masing penganut agama. Tapi pada konteks terjadi interaksi ya dalam kehidupan publik, dalam kehidupan bersama, nah di sanalah kemudian penting moderasi beragama. Dan yang dimoderasi itu bukan agama, tetapi sikap keberagamaan. Mengapa? Karena agama sendiri dari awalnya sudah moderat ya. Contoh Islam misalnya, sholat 5 waktu itu sudah moderat. Kalau tidak moderat ya, itu mungkin 50 waktu loh sehari, semalam itu, ya. Saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu diperintahkan melaksanakan 50 waktu. Tapi karena bertemu Nabi Musa, maka Nabi Musa bilang, "Wah ini nggak mampu umatmu, umatku aja yang besar-besar fisiknya, nggak mampu melaksanakan sholat, udah minta diskon lah," gitu kan. Nah, Nabi Muhammad naik turun ke Sidratul Muntaha, sampai akhirnya ketemu angka 5 waktu sehari semalam. Itu angka yang moderat, jadi 5 waktu ini juga jangan di-courting lagi menjadi 1 kali sehari semalam gitu ya. Nah karena itu maka yang dimoderasi adalah sikapnya, pandangannya, praktek keberagamaannya. Karena ada juga kelompok, pihak, individu yang menganggap bahwa pemahaman agamanya atau agamanya itu paling benar gitu kan. Paling soleh dia merasa dirinya, sehingga menafikan
orang lain, menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Nah, itulah maka kenapa pentingnya sikap moderat dalam beragama ya, dalam berinteraksi. Jadi yang dimoderasi bukan agamanya, tetapi sikap keberagamaan orang per orang, individu-individu, kelompok per kelompok. Yang berikutnya, moderasi beragama itu bukanlah pendangkalan agama seperti yang sudah sering didengar ya. Karena moderasi beragama mengajak umat beragama kembali kepada esensi ajaran agama mereka, kembali kepada nilai-nilai universal dalam ajaran agama. Misalnya dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang menikahi ibu kandung, dilarang menikahi saudara kandung. Itu semua agama mengajarkan hal itu sebagai nilai-nilai universal ya. Jadi kembali kepada esensi ajaran agama itu bukan pendangkalan ajaran agama. Jadi seringkali yang mengkritik ini tidak paham, mereka mendefinisikan sendiri, mereka mencoba merumuskan apa itu moderasi beragama berdasarkan pendekatan dan pikiran mereka sendiri, lalu di saat yang sama mereka mengkritiknya juga. Jadi mereka tidak mengkritik apa-apa kecuali pikirannya mereka sendiri. Itu yang terjadi. Nah, selanjutnya yang ingin saya jelaskan sebelum masuk bagaimana penerapan moderasi beragama di sekolah. Kita memahami moderasi beragama itu mungkin secara konsep terlalu abstrak ya. Apa sih ini? Sikap keberagamaan, pandangan, praktik kebersamaan dalam kehidupan bersama, ya kan? Dalam rangka melindungi martabat kemanusiaan, mewujudkan kemaslahatan publik, gitu kan? Dengan prinsip adil berimbang, dengan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Itu terlalu sulit dipahami bagi banyak pihak ya, khususnya ya kalangan yang, eee, pendidikannya tidak setinggi ya, mungkin pendidikannya masih SMP, SMA. Anak-anak generasi Z yang hari ini di SMP, SMA mungkin agak berat mencernanya itu, apa itu konsep moderasi beragama. Makanya diturunkan konsep beragama itu menjadi 4 ciri, 4 indikator, 4 pilar. Apa? Apa saja itu 4 indikator itu? Jadi seorang itu disebut moderat kalau dia pertama punya komitmen kebangsaan, setia pada Pancasila ya, patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945, mau mengikuti, upacara bendera ya, hormat bendera, lagu-lagu nasional ya, Pancasila dipajang di, ruang kelas gitu kan, dan hal-hal yang semuanya simbolik terkait dengan kenegaraan dan kebangsaan. Ini komitmen kebangsaan. Tapi bagi sementara orang, ada yang menganggap, "Wah ngapain ini bendera kok cuma selembar kain hormati," gitu kan. Bukannya itu nanti malah syirik, karena menghormati bendera, menyembah bendera. Nah, pikiran-pikiran kayak gini, itu adalah pikiran yang terlalu literal ya. Pikiran-pikiran yang hanya hitam putih saja, nggak melihat bahwa sesungguhnya makna di balik bendera itu, merah putih, adalah perjuangan para ulama, para pahlawan, para syuhada yang telah mengorbankan nyawa, jiwa, raga, harta mereka demi kemerdekaan ini. Nggak gampang loh, gitu kan. Dan kita mengapresiasi, berterima kasih kepada para pahlawan, kepada para ulama, para syuhada yang sudah mengorbankan diri mereka demi bangsa ini merdeka. Jadi jangan semata-mata dilihat selembar kain merah putih, lantas kemudian syirik itu kalau hormat bendera. Itu adalah pandangan yang literal ya, tekstual sekali cara berpikirnya, ya. Nah, itu yang pertama, punya komitmen kepada kebangsaan. Ciri sebagai orang moderat, tidak lalu mempertentangkan dengan ajaran agama ya, menerima itu sebagai sebuah praktek berbangsa dan bernegara yang tidak perlu dipertentangkan dengan ajaran agama. Karena ajaran agama bisa ditafsirkan ya, banyak pandangan, banyak pendapat dalam Eee, dalam kekayaan khazanah, fikih atau hukum agama itu. Jadi bukan satu-satunya, kecuali yang bernilai universal seperti yang saya katakan tadi, dilarang menikahi ibu kandung, saudara kandung, itu nilai universal, nggak usah ditafsirkan lagi seperti itu. Tapi kalau hal-hal yang
kaitan dengan perbuatan-perbuatan fikih gitu ya, itu banyak sekali pendapat-pendapat ya. Jadi, seringkali orang terjebak hanya tahu satu pendapat lantas menganggap bahwa itu sudah, qat'i, sudah baku, tidak boleh lagi ditafsirkan yang lain. Padahal sesungguhnya kalau mereka yang belajar agama secara mendalam itu akan menemukan banyak pendapat-pendapat di antara para ulama terkait satu hal, satu perkara. Oke, saya lanjut. Dan yang kedua adalah toleransi ya, bahwa orang disebut sebagai moderat apabila dia itu toleran, menghargai perbedaan, mengakui, mau menerima perbedaan, dan hidup bersama perbedaan-perbedaan itu dengan kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang. Ya beda agama, beda suku bangsa, beda bahasa, beda adat istiadat, beda apalagi, eee, budaya, kuliner, dan seterusnya ya. Jadi orang bisa toleran, bisa moderat itu kalau dia bisa mentoleransi perbedaan. Dan toleransi itu tidak mudah loh bagi orang tertentu yang tidak mau menanggung, adanya perbedaan. Sebab memang toleransi itu dari kata bahasa Latin tolere ya, menanggung beban. Orang-orang yang hidup di Bali misalnya kemarin itu pas nyepi gitu kan, kalau orang Hindu sudah biasa di sana untuk menonaktifkan segala aktivitasnya. Tapi kalau itu orang agama di luar Hindu, pada hari Nyepi itu, ya, aktivitasnya terhenti, gitu kan. Dia tidak bisa naik kendaraannya ke mana-mana, bahkan listriknya pun harus rela untuk dinonaktifkan. Coba bayangkan. Jadi toleransi itu adalah menanggung beban, bisa menerima gitu keadaan-keadaan yang tidak, biasanya. Sama juga orang-orang non-muslim di luar Islam yang seperti hari ini di bulan Ramadan ya, kiri kanannya ada masjid, ada musola, speaker-nya kencang-kencang gitu kan, itu juga toleran mereka itu. Sudahlah kita terima, ini cuma sebulan sekali kok, sebulan dalam 1 tahun gitu kan. Itu juga bagian dari toleransi gitu kan. Sehingga kalau terjadi, terwujud rasa toleran seperti itu, maka inilah yang bisa membuat masyarakat itu hidup rukun, damai, dan tentram ya. Yang ketiga, ciri dari orang moderat itu adalah anti kekerasan. Jadi siapapun yang menggunakan kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal, ya, ucapan, itu nggak bisa disebut moderat. Jadi kalau Anda melihat ya, ada sekelompok orang, ada individu yang apa-apa dalam menyelesaikan perkara, menyelesaikan urusan mereka dengan kekerasan, itu jelas tidak moderat ya. Mereka ekstrim karena sudah menggunakan kekerasan dalam berbagai, urusannya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ciri dari seorang moderat itu mau menerima, menghargai tradisi lokal, kearifan lokal ya. Tidak mempertentangkan antara satu tradisi dengan ajaran agama ya. Memang sepanjang bahwa tradisi atau adat istiadat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal ajaran agama ya. Kalau ada tradisi lokal yang mempersembahkan nyawa anak-anak atau perempuan demi suatu upacara adat ya, suatu upacara, pensakralan dan seterusnya, ya itu baru dipertanyakan. Kok iya? Masa mungkin ya agama ini yang seharusnya membawa rahmat, perlindungan bagi manusia, kok malah mengorbankan nyawa manusia? Nah itu di situ sudah mulai kita tidak, bisa lagi mentolerir adanya praktek-praktek, apa itu ada tradisi lokal yang malah justru melawan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sepanjang adat, tradisi lokal itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka itu dapat diterima, dapat dihargai sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal. Nah, 4 inilah Ibu Bapak sekalian, 4 ciri moderasi beragama inilah yang nanti coba kita lihat bagaimana kita menerapkannya di dalam konteks sekolah ya. Jadi yang pertama komitmen kebangsaan, lalu toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Nah, mungkin kalau kita melihat
untuk yang pertama ya, komitmen kebangsaan. Di sekolah-sekolah itu sudah diajarkan bagaimana upacara bendera, diajarkan menghafal Pancasila, diajarkan juga menyanyi lagu-lagu nasional ya, diajarkan cinta pada tanah air, diajarkan untuk siap untuk bela negara dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu komitmen, salah satu ciri menjadi moderat. Jadi sesungguhnya di sekolah umum sejauh ini ya sudah berlangsung proses-proses penumbuhan sikap moderat dalam beragama, bahwa kita beragama itu tidak harus mempertentangkan posisi kita sebagai umat beragama di satu sisi berhadapan dengan posisi kita sebagai warga negara di pihak yang lain. Jadi menjadi moderat itu sesungguhnya 100% menjadi warga negara, 100% juga menjadi umat beragama, tidak perlu dipertentangkan. Nah ini satu cara ketika kita membangun komitmen ya, kebangsaan sebagai bagian penting dari moderasi beragama di sekolah ya. Itu tadi melalui penanaman nilai-nilai menghargai, simbol-simbol kebangsaan ya, lembaga-lembaga negara, dan juga hal-hal yang terkait dengan apresiasi terhadap seluruh lambang-lambang kenegaraan kebangsaan ya. Itu tidak ada kaitannya dengan persoalan teologi yang seringkali juga kritik-kritik orang-orang itu hanya lebih karena mereka ini insinuatif sifatnya ya. Jadi otomatis, kalau nanti begini maka otomatis begini. Ya gimana caramu bilang otomatis ya? Hormat bendera maka otomatis menjadi syirik, menjadi kafir, menjadi ahli neraka dan seterusnya. Itu gimana ceritanya ya? Kayak sudah menganggap sesuatu itu mesin aja ada otomatisnya. Ini manusia ya. Manusia itu punya niat, punya hati gitu kan. Tergantung niatnya ya. Jadi kalau kita mau kembali lagi pada ajaran agama, Islam khususnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau kita niatkan itu bagian dari cara kita mengapresiasi para ulama, para syuhada, pahlawan kita ya. Loh, lantas kenapa bisa gitu kan dikatakan syirik lah, kafir dan seterusnya. Jadi memang ada kelompok-kelompok yang masih tetap memahami secara literal seperti itu. Jadi satu, bagaimana cara, moderasi beragama diwujudkan di sekolah umum, yaitu tadi, lewat komitmen kebangsaan dan itu sudah dipraktekkan sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana kita memantapkan, tinggal kita memberikan sentuhan bahwa ini loh bagian dari sikap moderat kita dalam beragama, yaitu mengapresiasi semua hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua toleransi. Ini ciri yang penting untuk kita tanamkan pada anak didik kita. Khususnya ketika anak didik kita ini, terutama di SD ya, yang masih belajar bagaimana menghormati perbedaan di antara mereka. Mungkin karena dalam didikan keluarga, didikan, rumah tangga, di mana mereka masih punya ego sektoral yang tinggi sehingga ketika berteman, bertemu dengan para teman-temannya di sekolah, itu ada semacam, eee, kayak kegoncangan juga ya, tidak biasa misalnya bertemu dengan teman-temannya sehingga perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka belum bisa disikapi secara benar ya. Di sinilah proses pentingnya untuk menumbuhkan rasa hormat satu sama lain. Misalnya kalau bagaimana seorang peserta didik itu tidak mengganggu, tidak menyentuh ya, milik dari peserta didik yang lain ya. Kalau peserta didik ini pakai tas ya, tas ransel misalnya atau tas dalam bentuk yang ada resletingnya itu, ya tidak ada anak lain peserta didik yang berhak membuka resleting atau tas anak itu kecuali pemiliknya gitu kan. Itu sebaiknya ditanamkan seperti itu, karena apa? Ya namanya anak-anak gitu kan, iseng pengen tahu apa gitu, ya buka-buka segala macam. Nah itu kita latih, kita didik ya, dari SD, SMP. Karena kalau tidak pernah kita tanamkan perasaan bahwa, "Lihat, itu bukan milikmu, jangan sentuh. Itu bukan kepunyaanmu, jangan buka-buka," gitu kan. Ini
satu cara etika kita juga menghormati hak milik orang lain. Dan dengan begitu pun kita tidak bisa sembarangan juga untuk, apa, menghina ya, atau memaki, mengucapkan kata-kata kasar atau hinaan ya, itu juga kita latih semua agar mereka bisa berkata-kata, berkomunikasi secara sopan. Ini adalah bagian dari penanaman nilai-nilai toleransi ya. Jangan mentang-mentang ada yang datang dari satu suku tertentu dan suku tertentu itu punya stigma yang sudah dikenal, diketahui, lantas itu menjadi bulan-bulanan, diejekin, dibully. Itu membawa, efek bagi yang dibully maupun yang biasa membuli. Yang membuli bahwa efeknya seolah-olah bahwa kalau orang berbeda dengan dirinya pantas untuk didiskriminasi, ya. Sementara yang dibuli merasa bahwa karena dia merasa dirinya kurang atau dia punya kelemahan, dia merasa boleh atau menerima menjadi korban. Nah, ini kan berbahaya bagi pengembangan karakter kepribadian anak ini jika nanti besar, ya. Jadi di situ kita sudah menanamkan sikap moderat dalam beragama, dalam berinteraksi antara manusia. Hormat menghormati, hargai menghargai, bersedia untuk kerjasama, kolaborasi dengan teman-temannya, meskipun mereka berbeda latar belakang. Yang ketiga, anti kekerasan. Ini saya kira lebih jelas ya, bagaimana antara anak-anak didik kita itu kita latih, kita biasakan supaya tidak main kasar, tidak main kekerasan, ya. Tidak boleh ada penyelesaian satu perkara, konflik di antara peserta didik kita itu dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan tangan, bahkan juga kekerasan mulut, ya. Ada apa-apa terjadi, sampaikan kepada peserta didik bahwa semua ini bisa diselesaikan dan penyelesaiannya itu lewat pihak ketiga yaitu guru, lewat pihak lain yang nanti akan bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul ya, perselisihan kah, atau ketegangan kah, atau apalah ya di antara peserta didik itu. Kita tanamkan bahwa ada metode penyelesaian masalah yang itu tidak dilakukan oleh kedua belah pihak, apalagi dengan kekerasan tangan dan lain sebagainya. Tapi ada mekanisme yang tersedia di sekolah untuk menyelesaikan segala bentuk perselisihan di antara peserta didik itu. Nah ini yang perlu ditanamkan betul supaya kita dapat menghindari kekerasan berlangsung di sekolah ya. Anak-anak ini kalau sudah terbiasa melakukan kekerasan, maka kekerasan berikutnya adalah sebuah siklus yang biasa bagi mereka. Mungkin pada waktu SD kekerasan itu korbannya adalah teman sekelasnya, teman sekolah. Ketika dia beranjak besar, kekerasan itu akan berakibat pada keluarganya. Apakah pasangannya, apakah anaknya sendiri, atau mungkin orang lain di luar ya, yang dia menjadi temperamental, kalau ada sedikit saja dia tersinggung, atau ada yang menyenggol badannya, tubuhnya, langsung bereaksi ya. Ini karena memang tidak terbiasa mengatasi bagaimana kalau muncul hal-hal yang tidak nyaman, tidak menyenangkan bagi dirinya. Namun ketika kita sudah membiasakan mereka di sekolah, bagaimana mekanisme penyelesaiannya, maka oke, saya tersinggung, ini perbuatan tidak menyenangkan, maka saya tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Saya melapor kepada pihak yang berwenang untuk menuntaskan, menyelesaikan masalah ini. Nah itu anti kekerasan ya. Yang keempat adalah menghargai, menerima tradisi lokal ya. Kita juga ajarkan peserta didik kita dan ini saya kira sudah berlangsung sejauh ini, bagaimana mereka mengenal adat istiadat, budaya, perbedaan dalam, suku bangsa, bahasa, ya, dan lain sebagainya. Itu perlu dikenalkan keanekaragaman itu. Sehingga mereka terbiasa. Jadi mungkin ada acara-acara tertentu ya yang terkait dengan apakah itu pada bulan Agustus, proklamasi ya, peringatan Hari Kemerdekaan, atau pada bulan Oktober saat peringati Sumpah Pemuda, atau pada Hari Pancasila bulan Juni ya, kan juga itu tanggal merah. Pada waktu itulah kita coba kenalkan keanekaragaman budaya ini ya. Itu sangat membantu sekali anak didik kita di SD, SMP, SMA untuk merasa bahwa kita ini sangat beragam, sangat
kaya dengan keanekaragaman ya, mulai dari suku bangsa, agama, bahasa, belum lagi kalau kita bilang pakaian-pakaian ya, itu kan bisa juga ditampilkan dengan cara-cara pakaian adat ya, atau makanan juga yang luar biasa kayanya ya, dari Sabang sampai Merauke, dan macam-macam lagi. Nah, dengan memupuk sikap menghargai keanekaragaman budaya, bahasa, agama, suku bangsa, dan itu membuat mereka juga nanti tidak punya pandangan yang miring, yang negatif, atau stigma terhadap mereka yang berbeda budaya latar belakang. Pengalaman-pengalaman kita semua yang sudah melewati bangku SD, SMP, SMA itu merasakan kok, pernah kita melihat bahwa ada satu suku bangsa, ada bahasa tertentu yang dianggap, "Wah, ini minor, ini bahasa subordinat atau bahasa ini nggak nggak level," gitu kan ya. Terjadi proses diskriminasi itu. Karena apa? Karena kita tidak dikenalkan dengan keanekaragaman tadi. Bahwa semua yang aneka ragam ini ya, adalah setara, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Itu yang penting ditanamkan sehingga dengan cara itu kita bisa menumbuhkan sikap moderat di dalam interaksi peserta didik kita, sampai besar mereka juga demikian, sehingga apa yang kita bayangkan sebagai moderasi beragama, sesuatu yang begitu konseptual di luar sana, sesungguhnya pada level pembelajaran di, eee, sekolah SD, SMP, SMA itu bisa kita sederhanakan, dan dengan begitu kita bisa sudah mewujudkan sebuah sekolah yang friendly, yang ramah terhadap keanekaragaman. Sekolah yang berbasis moderasi beragama ya. Sekolah yang anti kekerasan, sekolah yang punya komitmen tinggi terhadap kebangsaan, dan sekolah yang menghargai tradisi lokal. Saya kira itu beberapa poin yang penting untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu memahami lebih baik apa itu moderasi beragama sehingga dapat diterapkan dengan tepat di sekolah-sekolah yang Ibu Bapak sedang Eee, diberikan amanah untuk mengelola ataupun untuk memberikan, pengabdian di tempat di sekolah tersebut. Saya kira itu semua dan saya akhiri, saya terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Profesor Dr. Arskal Salim HPMA yang telah memaparkan tentang penerapan moderasi beragama di sekolah umum. Acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin satu pertanyaan aja ini Pak Edi, kan sudah lewat 10 menit. Oh, nggih. Ya, banyak kepanjangan ya saya. Eee, Enggak, Pak. Silakan, ya. Oke, silahkan yang mau bertanya. Bu Heni mungkin? nggih, boleh? Izin Pak menyampaikan, ini mungkin berkaitan dengan keragaman agama Pak ya. Di sekolah kami ada satu siswa yang berbeda agama, siswa lainnya mayoritas itu Islam. Pada interaksi sehari-hari teman-temannya toleransinya tinggi, Pak, saling menghormati dengan agama dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada, bullying atau tidak ada ejekan berkaitan dengan agama yang dia anut. Namun ada permasalahan yang juga kami sebagai pihak guru karena, mayoritas Islam di sekolahan kami, jadi untuk kegiatan keagamaannya ini kami agak kebingungan, Pak. Jadi selama ini saat pelajaran agama, dia didampingi oleh Pak Saipul untuk membaca kitab. Nah, jadi kami, apa ya, sebenarnya ingin memberikan sesuatu yang mungkin, memberikan hal yang menarik
dalam mendampingi keagamaan dari siswa minoritas tersebut. Mungkin Bapak bisa memberikan saran, eee, apa yang harus kami lakukan dan bagaimana agar, eee, tidak merasa terabaikan karena beberapa kegiatan keagamaan di SMP kami itu khususnya itu cukup kental, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa ada masukannya, Pak. Ya, Oke. baik, tentu banyak channeling ya yang bisa diupayakan ya, antara lain melalui kantor Kementerian Agama ya, di kota. Di situ biasanya ada pembimas ya, atau bisa channeling melalui gereja atau melalui pura atau melalui vihara gitu kan. Iya. Sehingga anak ini merasa tidak terapakan ya, terisolasi Iya, dalam terisolasi, heeh. interaksi Mhm, khususnya bagaimana pelajaran-pelajaran keagamaan. mhm, Dan, itu saya kira bukan hanya persoalan di sekolah yang, Ibu Heni dapati ya, mhm, tapi juga mhm, tempat lain hal ini muncul ya. Memang, secara konseptual belum ditemukan, cara-cara yang formulanya sudah ditetapkan secara resmi, tapi beberapa pendekatan yang dilakukan antara lain yaitu tadi, menghubungi pihak pembimas ya, pembimas itu apa, pelaksana bimbingan masyarakat ya, di level kantor kabupaten atau kota ya, mencari tahu apakah memang tersedia gitu kan volunteer untuk membimbing anak tersebut dalam pelajaran keagamaannya, atau mungkin juga ke rumah ibadah yang bersangkutan. Kita ingin memastikan bahwa setiap anak, mhm. apapun agamanya, itu menerima pelajaran keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya, bukan oleh agama mayoritas yang menjadi peserta didik di suatu Mhm. sekolah, ya, berdasarkan agama yang dianut. Ini saya kira cukup proporsional dan karena kita memang sejak awal itu tidak pernah menggunakan hierarki mayoritas minoritas ya. Walaupun secara populasi, secara demografis faktanya ada minoritas, ada mayoritas, tapi itu tidak pernah menjadi semacam diksi yang bersifat konstitusional ya, yang tertuang dalam konstitusi. Kita menganggap semua penduduk Indonesia, warga negara yang setara. Sehingga tidak ada perlakuan yang mayoritas minoritas, tidak ada ya. Itu secara saya kira demikian, Bu. Oke, terima kasih Bapak, mudah-mudahan nanti kami bisa mengambil langkah yang seperti tadi Bapak sarankan, mungkin ke gereja terdekat ya, sebenarnya gereja Ya, terdekat itu 2 desa, Pak. mmm, Jaraknya gereja terdekat itu 2 desa dari tempat sekolah kami, kemudian di sebelah, apa ya, di sebelah selatannya itu 4 desa malahan gereja ada, mmm, nggih. mmm, Jadi mhm. untuk, petugas-petugas yang mungkin kami tolong, untuk mendampingi anak tersebut, ya itu upayanya, nggih. Ya itu, Pak. Nggih, terima kasih Bapak Yuk, masukannya. Nggih. sama-sama, mhm. Ya silakan Pak Edi. Inggih, terima kasih, Bu Heni dan Profesor. Mungkin, satu pertanyaan aja ya, Bung, ya, karena waktunya sudah anu. Nggih, iya. Inggih, terima kasih Bu Heni sudah bertanya. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Arskal Salim sudah berbagi ilmu di komunitas kami, komunitas Bumbili. Sepertinya waktu kita pada malam hari ini sudah berhabis. Untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita sama mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Mas Kak. Oh, sama-sama, pamit ya, sukses, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.